Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Innal hamdalillah nahmadu wa nasta'inu wa nastaghfiruh wa na'udzu billahi min syururi anfusina wa min sayyiati a'malina. Asyhadu an la ilaha illallah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh. Sayyidina wa maulana Muhammadin wa man tabi'a bi ihsan ila yaumidin. Amma ba'du. Yang terhormat kepada Bapak Muhammad Imron Rosyadi MPD, kepada yang terhormat Komting BPAA, dan tak lupa teman-teman yang saya banggakan. Pertama-tama marilah kita panjatkan puji syukur kehadirat Allah Subhanahu wa taala yang telah melimpahkan rahmat serta hidayahnya sehingga kita dapat berkumpul dalam diskusi online pada siang hari ini. Kedua kalinya selawat serta salam tak lupa kita curahkan kepada junjungan kita Nabi Agung Nabi Muhammad SAW. Baik, saya di sini akan memperkenalkan saya dan anggota saya. Perkenalkan, nama saya Fasyarah, NIM 2220042. Selanjutnya yaitu anggota saya yaitu yang pertama Nailatul Munah, yang kedua Nur Fauzi Amron, dan yang ketiga Laili Haniah. Langsung saja untuk menyingkat waktu, saya di sini akan memaparkan materi yang pertama yaitu tentang pengertian dan persamaan antara pendidikan formal, non formal, dan informal. Yang pertama, pendidikan formal, yaitu pendidikan adalah kegiatan yang sistematis bertingkat yang dimulai dari sekolah dasar sampai perguruan tinggi yang berorientasi pada sistemasi akademisi, program spesialisasi, dan latihan profesional. Selanjutnya, pendidikan non formal. Pendidikan non formal adalah pendidikan atau suatu kegiatan terorganisasi dan sistematis di luar sistem persekolahan yang dilakukan secara mandiri atau merupakan bagian penting dari kegiatan yang lebih luas dari kegiatan formal tersebut. Selanjutnya yaitu pendidikan informal. Pendidikan informal adalah proses yang berlangsung sepanjang usia sehingga setiap orang memperoleh nilai, sikap, keterampilan, dan pengetahuan yang bersumber dari pengalaman hidup sehari-hari, pengaruh lingkungan, termasuk di dalamnya adalah pengaruh kehidupan keluarga, kehidupan tetangga, ataupun kehidupan yang lainnya. Selanjutnya yaitu persamaan antara pendidikan formal, informal, dan non-formal. Yang pertama yaitu mereka atau pendidikan itu sama-sama menekankan pentingnya kemampuan baik secara kegemaran membaca, menulis, ataupun kecakapan berhitung secara kemampuan berkomunikasi. Nama saya Fauzi Amron, NIM 2220040, akan menjelaskan perbedaan dan persamaan pendidikan formal, informal, dan non-formal. Kemudian peranan masyarakat dalam pendidikan. Yang pertama, persamaan antara pendidikan formal, informal, dan non-formal, yaitu sama-sama menekankan pentingnya kemampuan dan kegemaran membaca dan menulis, kecakapan berhitung, serta kemampuan berkomunikasi. Kemudian kelompok mata pelajaran agama dan akhlak mulia dilaksanakan melalui muatan dan atau kegiatan agama, kewarganegaraan, kepribadian, ilmu pengetahuan dan teknologi, estetika, jasmani, olahraga, dan kesehatan. Kemudian kelompok mata pelajaran kewarganegaraan dan kepribadian dilaksanakan melalui muatan dan atau kegiatan agama, akhlak mulia, kewarganegaraan, bahasa, seni dan budaya, dan pendidikan jasmani. Kemudian kelompok mata pelajaran ilmu pengetahuan dan teknologi dilaksanakan melalui muatan dan atau kegiatan bahasa, matematika, ilmu pengetahuan alam, ilmu pengetahuan sosial, keterampilan atau kejuruan, teknologi informasi, dan komunikasi, serta muatan lokal yang relevan. Kemudian kelompok mata pelajaran estetika dilaksanakan melalui muatan atau kegiatan bahasa, seni dan budaya, keterampilan, dan muatan lokal yang relevan. Kemudian kelompok mata pelajaran jasmani, olahraga, dan kesehatan dilaksanakan melalui muatan dan atau kegiatan pendidikan jasmani, olahraga, pendidikan kesehatan, ilmu pengetahuan alam, dan muatan lokal yang relevan. Kemudian standar kompetensi lulusan pendidikan dasar dan menengah dan pendidikan non-formal dikembangkan oleh BNSP dan ditetapkan dengan peraturan menteri. Setiap pendidikan formal dan non-formal menyediakan sarana dan prasarana yang memenuhi keperluan pendidikan sesuai dengan pertumbuhan dan perkembangan potensi fisik, kecerdasan intelektual, sosial, emosional, dan kejiwaan peserta didik.
Pendidikan kedinasan merupakan pendidikan profesi yang diselenggarakan oleh departemen atau lembaga pemerintah non-departemen. Pendidikan kedinasan diselenggarakan melalui jalur pendidikan formal dan non-formal. Pendidikan keagamaan dapat diselenggarakan pada jalur pendidikan formal, non-formal, dan informal. Yang kedua adalah perbedaan pendidikan formal, informal, dan non-formal. Yang pertama, pendidikan formal adalah jalur pendidikan yang terstruktur dan berjenjang, yang terdiri atas pendidikan dasar, pendidikan menengah, dan pendidikan tinggi. Yang kedua, pendidikan non-formal adalah jalur pendidikan di luar pendidikan formal, yang dapat dilaksanakan secara struktur dan berjenjang. Yang ketiga, pendidikan informal adalah jalur pendidikan keluarga dan lingkungan masyarakat. Selanjutnya adalah peranan masyarakat dalam pendidikan. Yang pertama, peran masyarakat itu antara lain menciptakan suasana yang dapat menunjang pelaksanaan pendidikan, ikut menyelenggarakan pendidikan non-pemerintah, membantu pengadaan tenaga, biaya, sarana, dan prasarana, menyediakan lapangan kerja, membantu pengembangan profesi baik secara langsung maupun secara tidak langsung. Peranan masyarakat tersebut dilaksanakan melalui jalur-jalur peranan perguruan swasta. Perguruan swasta mempunyai tanggung jawab dan peranan yang penting dalam usaha melaksanakan pendidikan nasional. Perguruan swasta dapat menyelenggarakan semua jenis jenjang pendidikan, kecuali pendidikan formal di lingkungan pemerintah. Kemudian peranan dunia usaha. Dunia usaha mempunyai ikatan yang erat dengan unsur-unsur kehidupan masyarakat lainnya, termasuk pendidikan. Hubungan dunia usaha dengan pendidikan dapat dilihat dari dua sisi. Dunia usaha sebagai konsumen pendidikan, berarti dunia usaha memanfaatkan dan mengambil hasil dari pendidikan berupa lulusan atau sarjana. Dunia usaha sebagai pengembang dan pelaksana dapat penyelenggaraan sistem pendidikan. Peranan usaha dalam penyelenggaraan sistem pendidikan dapat dilakukan dengan cara misalnya melakukan sistem magang, membentuk konsorsium yang dilakukan oleh 2 atau lebih lembaga keuangan, pengadaan dana yang dapat dimanfaatkan untuk usaha-usaha pendidikan, menyediakan fasilitas untuk kepentingan pendidikan, mengadakan program pendidikan kemasyarakatan, mengadakan kerjasama dengan sekolah-sekolah, kejuruan, dan lembaga pendidikan lainnya. Kemudian peranan kelompok profesi. Peranan kelompok profesi dalam sistem pendidikan antara lain merencanakan dan menyelenggarakan pelatihan keterampilan dan keahlian, menjamin dan menguji kualitas keterampilan, menyediakan tenaga-tenaga pendidikan untuk berbagai jenis pendidikan. Peranan lembaga swasta. Peranan lembaga ini dalam bidang pendidikan kemasyarakatan melalui kegiatan-kegiatan pendidikan yang mempunyai efek sosial. Lingkungan masyarakat adalah lingkungan pendidikan. Yang ketiga, pendidikan yang diberikan biasanya tergantung kepada kebiasaan yang terjadi di lingkungan itu. Masyarakat merupakan salah satu lingkungan pendidikan yang besar pengaruhnya terhadap perkembangan pribadi seseorang. Masyarakat mempunyai peranan penting dalam mencapai tujuan pendidikan nasional. Kaitan antara masyarakat dan pendidikan dapat ditinjau dari berbagai segi, yakni masyarakat adalah sebagai penyelenggara pendidikan, baik yang dilembagakan maupun yang tidak dilembagakan. Lembaga-lembaga kemasyarakatan atau kelompok sosial di masyarakat, baik langsung maupun tak langsung, ikut mempunyai peran dan fungsi edukatif. Dalam masyarakat tersedia berbagai sumber belajar baik yang dirancang maupun dimanfaatkan. Perlu diingat bahwa manusia dalam bekerja dan hidup sehari-hari akan selalu berupaya memperoleh manfaat dari pengalaman hidupnya untuk meningkatkan dirinya. Dengan kata lain, manusia berusaha mendidik dirinya dan dengan memanfaatkan sumber-sumber belajar yang tersedia di masyarakatnya dalam bekerja, bergaul, dan sebagainya. Sekian dari saya. Apabila ada kesalahan, mohon maaf. Saya Laili Haniah dengan nomor induk mahasiswa 2220050. Di sini saya akan memaparkan materi tentang keluarga sebagai lembaga pendidikan pertama dan utama. Di dalam keluargalah pertama-tama anak menerima pendidikan yang diberikan oleh orang tua. Keluarga dikenal sebagai lembaga pendidikan pertama dan utama. Hal ini mengindikasikan bahwa peran dan pengaruh keluarga itu sangat penting dalam proses pembentukan perilaku dan kepribadian anak. Adapun fungsi dan peran keluarga dalam pendidikan antara lain yaitu merupakan pengalaman pertama bagi masa kanak-kanak. Pengalaman ini menjadi faktor penting dalam proses perkembangan pribadi anak tersebut. Yang kedua, pendidikan di lingkungan keluarga dapat menjamin kehidupan emosional anak untuk tumbuh dan berkembang. Yang ketiga, di dalam keluarga akan terbentuk pendidikan moral, keteladanan orang tua di dalam bertutur kata dan berperilaku sehari-hari itu akan menjadi tempat pendidikan
moral bagi anak. Kemudian di dalam keluarga juga berperan penting dalam mengajarkan dan meletakkan dasar-dasar tentang pendidikan agama. Kemudian di dalam keluarga akan tumbuh sikap tolong-menolong, sikap tenggang rasa, saling membantu, sehingga terciptalah keluarga yang damai dan sejahtera. Kemudian adapun cara yang mungkin dilakukan orang tua dalam memengaruhi dan mendidik anak, antara lain yaitu yang pertama melalui pemodelan perilaku. Baik disengaja maupun tidak disengaja, orang tua dengan sendirinya akan menjadi model atau panutan bagi anak-anaknya. Yang kedua, memberikan ganjaran dan hukuman. Maksudnya orang tua memengaruhi anaknya dengan cara memberi ganjaran terhadap perilaku-perilakunya yang positif dan memberikan hukuman terhadap perilakunya yang tidak diinginkan. Misalnya seperti si anak mendapatkan peringkat 1 di kelas, maka si orang tuanya tersebut memberikan hadiah sebagai bentuk apresiasi. Kemudian yang ketiga, perintah langsung, memberi perintah secara sederhana, seperti jangan malas belajar. Dari perintah tersebut, anak dapat mengambil pelajaran bahwa dia disuruh untuk giat belajar agar memperoleh hasil yang baik. Kemudian melalui peraturan, orang tua membuat peraturan-peraturan yang berlaku di rumah walaupun tidak tertulis. Sekian dari saya, kurang lebihnya mohon maaf. Perkenalkan, nama saya Nalatul Muna, NIM 2220023. Di sini saya akan melanjutkan pemaparan materi yang poin 3. Sekolah sebagai lembaga pendidikan kedua. Akibat terbatasnya kemampuan orang tua dalam mendidik anaknya, maka dipercayakanlah tugas mengajar itu kepada orang yang lebih ahli dalam lembaga pendidikan formal, yaitu guru. Sekolah sebagai wahana pendidikan ini menjadi produsen penghasil individu yang berkemampuan secara intelektual dan skill. Karenanya, sekolah perlu dirancang dan dikelola dengan baik, diselenggarakan secara khusus dan dibagi atas jenis jenjang yang memiliki hubungan hierarkis. 1. Usia anak didik itu di suatu jenjang pendidikan relatif homogen. 2. Waktu pendidikan relatif lama sesuai dengan program pendidikan yang harus diselesaikan. 3. Materi atau isi pendidikan lebih banyak bersifat akademis dan umum. 4. Adanya penekanan tentang kualitas pendidikan sebagai jawaban kebutuhan di masa yang akan datang. Sekolah lahir dan berkembang secara efektif dan efisien dari, oleh, dan untuk masyarakat. Sekolah berkewajiban memberikan pelayanan kepada masyarakat dalam mendidik warga negara. 1. Fungsi dan peran sekolah. Fungsi lembaga sekolah. 1. Mengembangkan kecerdasan pikiran dan memberikan pengetahuan anak didik. 2. Spesialis dalam bidang pendidikan dan pengajaran. 3. Efisiensi pendidikan dilakukan dalam program yang tertentu dan sistematis. Juga jumlah anak didik dan jumlah besar akan memberikan efisiensi bagi pendidikan anak dan juga bagi orang tua. 4. Sosialisasi, yaitu proses perkembangan individu menjadi makhluk sosial yang mampu beradaptasi dengan masyarakat. 5. Konservasi dan transmisi kultural, yaitu pemeliharaan warisan budaya. Dapat dilakukan pencairan dan penyampaian budaya pada anak didik selalu generasi muda. 6. Transaksi dan dari rumah ke masyarakat, sekolah menjadi tempat anak untuk melatih berdiri sendiri dan bertanggung jawab anak sebagai persiapan terjun ke masyarakat. B. Lembaga sekolah. 1. Tempat anak didik belajar bergaul baik sesamanya dengan guru dan dengan karyawan. 2. Tempat anak didik belajar menaati peraturan sekolah. 2. Tanggung jawab sekolah. 1. Tanggung jawab formal kelembagaan sesuai dengan fungsi dan tujuan yang ditentukan menurut ketentuan yang berlaku. 2. Tanggung jawab keilmuan berdasarkan bentuk, isi, tujuan, dan tingkat pendidikan. 3. Tanggung jawab fungsional adalah tanggung jawab profesional pengelola dan pelaksanaan pendidikan yang menerima ketetapan ini berdasarkan ketentuan jabatannya.
3. Sifat-sifat lembaga pendidikan sekolah. 1. Tumbuh sesudah keluarga pendidikan kedua. Maksudnya sekolah memikul tanggung jawab dari keluarga untuk mendidik anak mereka. 2. Lembaga pendidikan formal dalam arti memiliki program yang jelas, teratur, dan resmi. 3. Lembaga pendidikan tidak bersifat kodrati, maksudnya berhubungan antara guru dan murid bersifat dinas, bukan sebagai hubungan darah. 4. Macam-macam sekolah. A. Ditinjau dari segi yang mengubah dibagi menjadi 2, yaitu 1. Sekolah negeri, yaitu sekolah yang diusahakan oleh pemerintah, baik segi fasilitas, keuangan maupun tenaga pengajar. 2. Sekolah swasta, yaitu sekolah yang diusahakan oleh badan-badan swasta, terdiri atas 4 status, yakni disamakan, diakui, terdaftar, dan tercatat. Ditinjau dari segi tingkatan dibagi menjadi 4, yaitu pendidikan prasekolah, yaitu pendidikan sebelum sekolah dasar. 2. Pendidikan dasar, yaitu sekolah dasar atau madrasah ibtidaiyah dan SLTP atau MTS. 3. Pendidikan menengah, yaitu SLTA dan kejuruan dan madrasah aliyah. 4. Pendidikan tinggi, yaitu akademi, institut, sekolah tinggi atau universitas. Ditinjau dari sifat dibagi menjadi 2, yaitu sekolah umum dan sekolah kejuruan. 5. Sumbangsi khas sekolah sebagai lembaga pendidikan. A. Sekolah melaksanakan memperluas tingkah laku si anak didik. B. Sekolah mendidik maupun mengajar anak didik menerima dan memiliki kebudayaan bangsa. C. Sekolah membantu anak didik mengembangkan kemampuan intelektual dan keterampilan.